Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Oke guys, kali ini kita ada project repaint ya guys ya. Kita ada project repaint Honda C70 P-Sport. Nah, ini kalau tidak salah ini tahunnya 69 guys. Oke, ini sudah masuk tahap epoksi ya guys. Epoksi sudah selesai. Ini sebetulnya ini sudah naik kemarin catnya guys, karena ini catnya trouble, jadi kita kelupas total. Cat sebelumnya bahannya itu NC guys, jadi yang rencana awal itu langsung ditimpa, ternyata karena bahan cat awal itu NC, jadi ketika kena thinner PU itu jadi ngangkat guys, jadi nyunyut ya, karena ini butuh detail, jadi prosesnya agak lama guys. Dan ini sudah alhamdulillah sudah selesai kerok semuanya. Ini ada 4 lapis awalnya, dan ini rangkanya guys, kita tembak rangkanya dulu. Sebentar lagi kita tembak rangkanya dulu. Dan kemarin kita sudah koreksi setelah epoksi, ada yang bintik-bintik gini guys, jadi kita tutup lagi dengan dempul pasta. Oke, buat teman-teman yang sering nanya spare part ke saya ya, karena sebelumnya ini adalah konten berburu spare part rosok. Nah, nanti akan kita seling ya guys, karena di rumah saya juga ngecat, jadi kita seling dengan berburu rosok dan ngeripen. Oke, ini peleknya palang 3 ya, ini tangkinya, ini yang mahal ini guys. Oke, buat teman-teman yang baru hadir dan baru lihat konten saya, jangan lupa di subscribe dan share ya guys ya, di komen juga biar saya lebih semangat bikin kontennya. Dan rencananya kita akan cat seperti ini ya, cat seperti ini. Kita order cat dari Lamongan guys, punyanya Mas Dendaka. Oke, buat teman-teman belajar ngecat Nusantara, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, mari kita langsung proses penyemprotan. Oke, salam sembur api guys. Oke guys, mari kita mulai saja ya guys ya. Oke, untuk pemakaian cat di sini, ini kita order dari Mas Dendaka ya guys, dari Lamongan. Dan kita cat warna biru metalik ya guys ya. Untuk saringan sendiri di sini saya masih pakai yang tradisional ini guys. Pakai tradisional, buat sendiri ya. Buat yang mau sepil nanti saya buatkan tutorialnya. Di sini kita gunakan perbandingan 1:1 ya guys ya. Cat 1, thinner 1. Untuk jenis thinner kita pakai yang standar saja ya. Untuk yang slow reducer kita gunakan nanti pada proses pengecairan. Oke, sebelumnya buat teman-teman, ini bukan termasuk tutorial ya guys ya, ini sebagai bahan sharing saja. Yang kedua, ini sebagai bahan dokumentasi saya di YouTube ya, untuk evaluasi kedepannya. Di sini untuk warna kita semprot di kolongnya dulu ya guys ya, supaya warnanya bisa serasi. Walaupun ketebalannya itu tidak sama nanti dengan yang ada yang di tampilan luar, akan tetapi untuk yang di dalam ini kita semprot warna biru juga ya guys ya. Buat teman-teman, ini sebelum kita kerjakan pengecatan ini, bagi teman-teman yang ingin merepaint body seperti ini ya, body kaleng seperti ini ya, untuk Honda C70 ataupun Vespa, ini awalnya guys, ini awalnya rencananya tidak saya kerok guys, rencananya ini saya timpa ya, sesuai kesepakatan dengan yang punya. Mas, ini saya timpa apa saya kerok? Timpa aja mas, karena ini catnya masih bagus. Ternyata setelah nyampe di sini saya cek catnya,
saya amplas, saya buang permukaannya setelah saya tes cat epoksi ya, karena bahan saya itu full PU ya, jadi tinernya pun juga pakai PU. Alhasil ya ngulet guys ya, cat yang lama itu ngulet, kemudian nyunyut. Jadi kesannya epoksi yang saya semprotkan itu tidak kering guys, seperti tidak kering gitu, padahal cat lama itu yang gerak lagi. Jadi mau tidak mau ini pasti menambah waktu dan tenaga guys, dan untuk bahan juga nambah guys ya. Untungnya ini catnya tidak terlalu tebal banget, jadi untuk removernya sendiri yang saya alokasikan 1 kilo cukup, ternyata nambah guys ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting hasilnya itu bagus guys, kan seperti itu. Kita utamakan kepuasan pelanggan ya. Mulai dari awal ya, mulai dari awal kita bahan PU, kemudian cat warnanya pun PU, kemudian clearnya pun kita pakai PU. Untuk clearnya nanti kita pakai Belkot 6300 ya guys. Oke, pada saat pengerokan ternyata di sini ya, pada saat pengerokan ternyata di sini itu terdiri dari lapisan pertama epoksi, kedua dempul, ketiga epoksi, kemudian yang keempat itu cat, yang kelima yang keempat itu cat biru, yang kelima merah, yang keenam itu merah guys. Jadi mau tidak mau ini harus saya buang semua, karena ini bahannya besi. Jadi untuk pengerokan itu tidak terlalu sulit kayak ABS guys. Jadi tinggal poleskan saja removernya, kemudian kita tunggu sebentar, kemudian ngelontok sendiri guys. Jadi di situ. Untuk rangka C70 Pispot ini kebetulan rangkanya masih bagus ya guys. Rangkanya masih bagus, rangkanya masih utuh, tidak ada teteran sambungan las sama sekali. Jadi untuk pengerokannya bisa agak lebih cepat lah. Akan tetapi di sini tangkinya agak keropos guys. Untuk warna tangkinya ini request customer itu warna silver, kemudian cover aki warna silver, kemudian cover rantai itu warna silver. Nah seperti itu guys. Untuk aplikasi thinner sendiri ya, karena ini saya pastikan ini aman ya, karena mulai proses dasar saya sudah tahu ya, kronologi cat atau epoksinya saya sudah tahu. Jadi walaupun saya langsung tebel, saya semprot cat agak basah, ini aman guys, ini aman, anti grading ini sudah. Karena untuk menghasilkan daya tutup yang rapi, ini agak saya basahin ini guys catnya guys. Jadi aplikasinya agak basah ini. Kelihatan mengkilap, kelihatan glossy, walaupun nanti setelah kering ini nanti hasilnya ngedop guys, karena ya cat PU itu seperti itu ya bentuknya. Ketika kita cat full sampai basah, keringnya nanti bisa agak ngedop. Dan ini ada kendala di sini juga guys, cover bawah stang setir ini guys, ini kondisinya agak memprihatinkan. Ini lukanya banyak banget, ini saya kerok juga, kemudian saya epoksi. Setelah saya epoksi saya amplas, kemudian saya dempul, kemudian saya ini lagi guys, saya semprot lagi dengan epoksi filler ya, epoksi filler dari Nippon yang 2 komponen, fungsinya untuk menutup pori-pori atau goresan-goresan yang masih tersisa. Juga ini guys, kronologi dari spakbor depan ini bahan ABS ya, bukan ABS tapi plastik seperti bodi kasar ini guys.
Ini bahannya seperti bodi kasar, kondisinya pun banyak luka, banyak kerukan guys ya. Ya mungkin dari bekas-bekas repaint pertama ya. Ini pun awalnya tidak saya kerok guys. Ini awalnya tidak saya kerok, akan tetapi hasil setelah saya semprot epoksi itu cat yang bawah itu bergerak guys, itu bereaksi ya, karena itu bahannya NC, ketebalannya pun udah over, jadi cat yang bawah itu nyunyut ya, lembek. Walaupun epoksi yang bagian atas itu keras, tapi yang bawah tidak bisa keras lagi. Jadi kalau ditekan kuku itu bisa membekas guys. Jadi saya kerok semua, saya buang semua untuk memaksimalkan kerja saya. Jadi otomatis ini cat yang lama saya buang semua ini guys ya. Kita belajar disiplin di sini guys ya. Kemudian dari aplikasi cat, kemudian dari dasar ya, sebelum kita epoksi kita digreser dulu guys untuk menghilangkan bibit-bibit karatnya. Kemudian setelah kita digreser, kita naikkan epoksi. Setelah epoksi kita amplas halus ya. Untuk epoksi, untuk aplikasi ini saya beri 2 lapis ya guys ya. Lapisan pertama 2 layer, lapisan kedua 2 layer juga. Fungsinya untuk apa? Untuk buangan ya, untuk buangan dari amplasnya. Anggap saja untuk lapisan kedua itu saya buang tapi dengan cara diamplas. Jadi hasilnya itu tidak layang-layang guys. Hasilnya itu tandes. Kemudian jerukannya itu hilang ya. Jadi ketika kita semprot cat warnanya, hasilnya sudah flat mulai dari awal guys ya. Hasilnya sudah flat dari awal karena pengamplasan di epoksi itu sudah maksimal guys, sehingga nanti bisa mengurangi kulit jeruk pada saat kita nge-clear. Nah ini untuk video kali ini bukan tutorial ya guys ya, ini untuk dokumentasi saya. Mungkin ya, mungkin ini bisa dijadikan edukasi, monggo silahkan diterapkan juga. Yang terpenting pada saat pengecatan dasar itu harus disiplin dulu guys ya. Dasar itu harus disiplin dulu karena hasil akhir itu ditentukan oleh dasarannya guys. Terutama pada pengamplasan saat epoksi. Pemilihan amplas juga perlu diperhatikan ya guys ya. Untuk pengamplasan sendiri, untuk pengamplasan epoksi ini yang pertama saya gunakan di grid 600 ya guys. Saya gunakan grid 600, setelah itu naik ke 800 ya. Untuk menghilangkan goresannya saya menggunakan amplas 1000 tapi bukan 1000 bekas ya guys. Bukan 1000 bekas, karena kalau 1000 bekas itu cenderung sudah mengarah kepada bentuknya nanti kepada 1200 atau 1500 ya. Jadi tidak terlalu halus tapi ada goresan-goresan ya, seperti goresan yang tidak kelihatan. Nah istilahnya pada pengecatan itu seperti yang dibahas oleh konten kreator repaint itu untuk membentuk mechanical bonding, seperti itu istilahnya, atau istilah Jawanya itu cakotan lah ya, untuk band cekelan ya. Oke, untuk konten kali ini kita cukupkan di sini dulu. Nanti nge-clearnya kita lanjut ke episode selanjutnya. Oke, terima kasih.